Bayangkan, kita berjalan di hutan purba ratusan juta tahun yang lalu. Udara masih lembab, pepohonan menjulang tinggi, dan bumi terasa jauh lebih liar daripada sekarang. Di hadapan kita, seekor makhluk raksasa melintas perlahan. Lehernya panjang, tubuhnya seperti gunung yang bergerak, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ia adalah Sauropoda, salah satu dinosaurus terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Tapi sebenarnya, kisah hewan besar tidak dimulai dari dinosaurus. Jauh sebelum itu, bumi sudah lama menjadi rumah bagi para raksasa. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, kehidupan besar pertama tidak berjalan di darat, melainkan di laut. Lautan purba dipenuhi makhluk aneh berukuran jauh lebih besar daripada kerabatnya yang ada sekarang. Cephalopoda raksasa dengan panjang 2 meter meluncur bebas di air biru kehijauan. Ikan berlapis baja dengan tubuh besar menguasai perairan, dan arthropoda raksasa mengintai dari dasar laut. Saat itu, lautan adalah panggung utama kehidupan. Tak lama setelah itu, serangga raksasa mulai menguasai daratan. Capung Meganeura sebesar burung, kecoa purba sepanjang telapak tangan orang dewasa, dan kelabang Arthropleura sepanjang 3 meter merayap di hutan lebat. Manusia mungkin akan gentar jika hidup di zaman itu, sebab dunia benar-benar dipenuhi makhluk raksasa. Fenomena ini bukan kebetulan. Bumi purba memiliki kondisi yang sangat berbeda dari sekarang. Udara lebih kaya oksigen, daratan luas belum banyak terganggu, dan alam menjadi tempat yang sangat ideal untuk tumbuh besar. Disinilah kisah para raksasa bermula. Sebuah babak panjang yang akan melahirkan makhluk terbesar yang pernah hidup di planet ini. Setelah masa serangga raksasa berakhir, bumi mulai berubah. Iklim menjadi lebih hangat dan lembab. Lautan bergeser, dan daratan dipenuhi hutan rimbun yang luas. Di tengah perubahan besar ini, muncullah sekelompok hewan yang akan menjadi ikon dari semua makhluk raksasa. Mereka adalah dinosaurus. Zaman ini disebut Mesozoikum, terbentang mulai sekitar 250 hingga 66 juta tahun yang lalu. Di masa inilah, ukuran tubuh mencapai puncak yang belum pernah ada sebelumnya di darat. Awalnya, dinosaurus tidak terlalu besar. Di periode Triasik, panjang mereka hanya beberapa meter, tidak jauh berbeda dari hewan modern. Salah satu contohnya adalah Plateosaurus. Ia memiliki panjang sekitar 5 hingga 10 meter dengan berat 4 ton, hanya sedikit lebih berat dari gajah Afrika jantan. Namun waktu berjalan, dan bumi membuka jalan bagi pertumbuhan ukuran yang lebih luar biasa. Memasuki periode Jurassik, pepohonan tinggi menjulang, iklim hangat, dan sumber makanan melimpah. Di masa inilah para sauropoda raksasa benar-benar muncul. Diplodocus, Brachiosaurus, dan kerabatnya menjelajahi hutan purba dengan tubuh yang mampu mencapai puluhan ton. Setiap langkah mereka menggetarkan tanah. Di udara, Pterosaurus mulai terbentang lebar dengan sayapnya, sementara predator besar mengintai dari balik pepohonan. Puncak kejayaan hewan raksasa terjadi pada periode Kapur. Titanosaurus dan Argentinosaurus tumbuh lebih besar dari pendahulunya. Beratnya dapat melebihi 50 ton. Di langit, Quetzalcoatlus mengepakkan sayap selebar 12 meter. Ini bukan sekadar zaman dinosaurus, melainkan zaman ketika ukuran tubuh benar-benar menantang batas kehidupan di darat dan udara. Ketika era dinosaurus berakhir, bumi mengalami guncangan besar. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa kepunahan massal mengakhiri kejayaan para raksasa Mesozoik. Namun, kepunahan bukan akhir dari segalanya. Justru setelah itu, babak baru dimulai. Bumi memasuki era Kenozoikum, dan kali ini, para mamalia mengambil peran utama. Awalnya, mamalia yang hidup setelah kepunahan dinosaurus, ukurannya tidak terlalu besar. Mereka beradaptasi dalam lingkungan baru yang perlahan pulih. Namun seiring berjalannya waktu, kesempatan terbuka lebar. Tidak ada lagi predator sebesar Tyrannosaurus Rex, tidak ada lagi sauropoda yang mendominasi. Celah ekosistem yang kosong mulai diisi oleh mamalia, dan mereka pun tumbuh semakin besar. Salah satu raksasa darat yang paling terkenal adalah Paraceratherium. Hewan ini hidup pada akhir Oligosen hingga awal Miosen. Tingginya mencapai 5 meter, menjadikannya salah satu mamalia darat terbesar
yang pernah ada. Di Asia, gajah purba Paleoloxodon, Namadicus menjelajahi padang terbuka dengan tubuh raksasa dan gading panjang menjulang. Di tempat lain, sloth tanah raksasa mengembara perlahan di hutan tropis. Bukan hanya darat yang dipenuhi raksasa. Di lautan, Megalodon menguasai perairan. Hiu purba ini panjangnya bisa mencapai lebih dari 15 meter. Reptil besar seperti Titanoboa melata di rawa-rawa panas Amerika Selatan. Sementara itu, Gigantopithecus, kera raksasa yang mengesankan, hidup di hutan Asia, makanannya tumbuhan yang melimpah. Zaman ini membuktikan bahwa ukuran besar bukanlah hak istimewa dinosaurus. Ketika satu kelompok punah, kelompok lain bisa bangkit. Alam selalu mencari cara untuk mengisi ruang kosongnya. Para raksasa baru pun muncul, memberi warna baru dalam sejarah panjang kehidupan di bumi. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa begitu banyak hewan purba tumbuh sangat besar? Bagaimana makhluk seperti Argentinosaurus, Megalodon, atau Titanoboa bisa mencapai ukuran luar biasa? Jawabannya tidak sesederhana satu sebab. Para ilmuwan percaya bahwa ada banyak faktor yang saling berhubungan dan membentuk kondisi ideal bagi pertumbuhan raksasa. Salah satu penjelasan paling terkenal berkaitan dengan kandungan oksigen. Pada masa tertentu, seperti periode karbon, kadar oksigen di atmosfer jauh lebih tinggi daripada sekarang. Konsentrasi yang melimpah ini memungkinkan serangga dan makhluk darat kecil untuk tumbuh lebih besar. Tubuh mereka tidak lagi terbatas oleh sistem pernapasan sederhana. Sayap Meganeura terbentang selebar burung karena udara yang kaya oksigen mendukungnya. Faktor lain adalah sumber daya alam yang melimpah. Hutan rimbun, padang luas, dan lautan yang subur memberikan pasokan makanan yang tidak terbatas. Makhluk besar membutuhkan energi besar, dan pada masa itu, bumi sanggup menyediakannya. Selain itu, tubuh besar juga memberi keuntungan dalam bertahan hidup. Hewan besar lebih sulit dipangsa, dapat menyimpan energi lebih lama, dan mampu menempuh jarak jauh untuk mencari makan. Iklim pun ikut berperan. Dalam cuaca dingin, tubuh besar lebih efisien dalam menyimpan panas. Teori ini dikenal sebagai Bergmanes Rule. Struktur tubuh juga mendukung pertumbuhan besar. Banyak dinosaurus memiliki tulang yang ringan, tetapi kuat, dengan kantung udara seperti burung modern. Sistem ini membuat tubuh besar lebih mudah ditopang. Selain itu, ada pula Cope's Rule, sebuah pengamatan bahwa spesies sering berevolusi menjadi lebih besar dari nenek moyangnya. Dari waktu ke waktu, ukuran tubuh meningkat sebagai respons terhadap lingkungan, persaingan, dan peluang hidup. Semua faktor ini berpadu membentuk dunia yang memungkinkan para raksasa muncul. Setiap kejayaan memiliki akhirnya. Begitu juga dengan para raksasa bumi. Dari serangga raksasa, dinosaurus, hingga mamalia besar, banyak dari mereka akhirnya punah. Sebagian hilang perlahan, sebagian lagi lenyap dalam peristiwa besar yang mengubah wajah planet ini. Alam selalu bergerak, dan perubahan itu seringkali tidak memberi kesempatan kedua. Banyak hewan besar punah karena seleksi alam. Saat lingkungan berubah, tidak semua spesies mampu beradaptasi. Tubuh besar yang dulu menjadi keuntungan bisa berubah menjadi beban. Hewan raksasa membutuhkan lebih banyak makanan, dan ketika sumber makanan berkurang, mereka tidak dapat bertahan. Sementara itu, spesies yang lebih kecil dan fleksibel lebih mudah menyesuaikan diri. Kepunahan massal juga memainkan peran besar. Contohnya adalah akhir zaman kapur, ketika dinosaurus dan banyak makhluk besar lainnya musnah. Sekitar 75% spesies di bumi hilang dalam waktu singkat. Setelah itu, bumi membangun ulang ekosistemnya dari awal. Makhluk kecil mengambil alih, dan kehidupan kembali menemukan keseimbangannya. Namun kepunahan tidak hanya terjadi di masa prasejarah yang jauh. Sekitar 50.000 hingga 10.000 tahun lalu, terjadi peristiwa kepunahan kuarter. Megafauna seperti mamut, badak purba, dan sloth raksasa menghilang. Perubahan iklim menjadi salah satu penyebabnya, disertai munculnya manusia pemburu yang menyebar ke berbagai benua. Di Afrika dampaknya lebih kecil, sehingga masih banyak hewan besar bertahan hingga kini. Meski banyak raksasa telah tiada, zaman kita masih menyimpan keajaiban. Paus biru adalah contoh nyata. Ia bukan hanya hewan terbesar di lautan,
tetapi juga makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi. Ukurannya melampaui semua dinosaurus. Kisah raksasa belum benar-benar berakhir, hanya berubah wajah, alam terus bergerak. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, bumi akan kembali menjadi panggung bagi para raksasa baru.